Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa channel Darul Aman TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam konsep thalabul ilmi atau konsep menuntut ilmu dalam Islam, para ulama kemudian membagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah dibuka dengan kaidah adab, yang kedua adalah dibuka dengan kaidah pembelajaran atau pengetahuan. Ini kemudian harus kita pahami dan harus kita mengerti bahwa ulama-ulama kita terdahulu dari kalangan salaf, ulama-ulama sebelum masa keislaman, mereka lebih memprioritaskan adabnya ketimbang mencari ilmu pengetahuan atau pembelajaran. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarkan kepada kita sekalian. Hadirin pemirsa Darul Aman TV yang Allah Subhanahu wa taala, dalam konsep pertama adalah di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tiga keistimewaan bagi orang-orang yang mencari ilmu dengan adabnya. Konsep yang pertama ini ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa seseorang yang mencari ilmu pengetahuan dengan adabnya terkhusus adab dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ada jaminan di dalam Al-Qur'an Allah akan mempercepat pengetahuannya dan meningkatkan kecerdasannya. Makanya kalau kita melihat ulama-ulama terdahulu, jangan kemudian kita bayangkan bahwa ulama-ulama terdahulu itu fokus kepada agama. Semuanya ada dua kategori. Kategori pertama, ada intelektual ulama yang memang fokusnya dalam bidang agama, tapi tidak kaku dengan nilai-nilai umum. Yang kedua, ada intelektual ulama yang memang fokus di bidang keahlian matematika, ilmu astronomi, kedokteran, tetapi kemudian mereka paham Al-Quran, hafal hadis beserta riwayatnya, tahu turunan-turunan fikih. Misal, mungkin kemudian kita bisa mengetahui Ibnu Rushd, beliau adalah seorang ulama yang memang di bidang keahliannya kedokteran, tetapi kemudian beliau menulis buku fikih tentang perbandingan mazhab dengan judul bukunya adalah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Padahal beliau ini adalah seorang ulama yang memang ahli di bidang kedokteran dan sangat terkenal. Bukunya namanya Kulliyah At-Tibb atau ilmu kedokteran secara umum. Misal lagi ada Al-Farabi, Al-Ghazali, dan macam-macam ulama yang lainnya. Masih banyak ulama-ulama yang ahli di bidang tersebut. Tahukah kemudian jamaah pemirsa sekalian bahwa kalau kita melihat mereka seperti itu bisa karena ada peran daripada orang tuanya, karena orang tuanya lah yang kemudian mengajarkan mereka adab terlebih dahulu ketimbang kemudian mencari ilmu pengetahuan atau pembelajaran. Maka jelas tadi disampaikan di dalam Al-Quran bahwa kemudian kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah langsung kemudian ajarkan kepada kita. Pemirsa sekalian, ini adab pertama. Jadi kalau kemudian kita seseorang yang mengendahulukan adabnya dalam mencari ilmu pengetahuan, maka keistimewaan yang paling pertama yang diberikan oleh Allah adalah cepat paham. Yang kedua adalah dia cenderung mengamalkan apa yang telah dipelajarinya. Mungkin kita pemirsa sekalian tahu keutamaan sholat sunnah, tapi berapa kali kemudian kita terlambat melaksanakan sholat sunnah. Mungkin kemudian kita tahu keutamaan sholat sunnah sebelum subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta dengan isinya. Pahala akan diberikan, kehidupan akan diberkahi, dilancarkan rezekinya. Tapi pertanyaan besarnya adalah berapa kali kemudian kita terlambat untuk bangun sholat subuh?
Ataukah kemudian kita mengetahui pahala membaca Al-Quran? Satu hurufnya dinilai dengan 10 kebaikan. Cepat mengantarkan orang ke surga. Pahalanya banyak. Dipakaikan mahkota di atas kepala, kemudian mendapatkan pakaian jubah yang sangat istimewa di badan kita. Lantas pertanyaannya, berapa kali kemudian kita tidak membaca Al-Quran dalam keseharian kita? Ataukah kemudian kita mengetahui, jamaah sekalian, satu orang berinfak itu satu nilainya sama dengan 700 kali lipat. Tak terhitung maka tak dihitung. Dengan berinfak mengundang rezeki, dengan berzakat mensucikan diri, dengan bersedekah itu kemudian mendapatkan kemuliaan di dunia. Lantas pertanyaan sederhananya adalah berapa kali kemudian dalam sehari yang kita jalani kita melaksanakan zakat, infak, sedekah untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Darul Aman TV yang bukan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita bisa melihat bagaimana pola pikir sahabat terdahulu, dan mungkin kita bisa mengetahui siapa itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat sejati Nabi, sahabat sehidup dengan Nabi, semakam dengan Nabi, surganya dijamin di lisan Nabi. Saking mulianya sebagai sahabat, orang yang paling pertama menemani Nabi hijrah adalah hanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saking mulianya sebagai sahabat, beliau menikahkan putrinya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk menjalin silaturahim di dunia sampai kemudian di akhirat. Saking mulianya menjadi sahabat, sebelum fase kenabian dia sudah menjadi sahabat Nabi. Ketika diangkat menjadi Nabi, menjadi sahabat Nabi. Sahabat saat diangkat menjadi Nabi, sahabat saat diangkat menjadi Rasul, sahabat ketika menemani Nabi hijrah, sahabat di dunia, dan sahabat kemudian di akhirat. 6 keistimewaan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tetapi tidak ada di dalam hatinya untuk meluluhkan, untuk mengamalkan ajaran yang diturunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari beliau. Makanya suatu ketika Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengumpulkan seluruh para sahabat pada saat itu, dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajukan 5 pertanyaan kepada seluruh sahabat pada saat itu. Apa kata Nabi? Siapa yang hari ini yang memaksimalkan sholat? Maka seluruh para sahabat pada saat itu angkat tangan, termasuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua, siapa yang hari ini sudah memaksimalkan sedekah? Maka sebagian besar angkat tangan, termasuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan sebagian kecil turun tangan. Pertanyaan ketiga Nabi, siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Sebagian kecil angkat tangan, sebagian besarnya turun tangan. Dan siapa yang hari ini sudah mengantar jenazah? Maka tidak ada yang angkat tangan kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan pertanyaan terakhir Nabi kepada seluruh sahabat pada saat itu adalah, siapa yang hari ini yang sudah menguburkan jenazah? Masya Allah, cuman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang melaksanakan semua itu. Terbayang tidak jamaah sekalian, kalau kita melihat sahabat ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini sudah dijamin surga di lisan Nabi. Mohon maaf, mertua Nabi yang menemani Nabi hijrah hanya Abu Bakar. Kemudian sahabat di dunia, sahabat di akhirat. Semua keistimewaan beliau itu. Tapi kemudian tidak meluluhkan hatinya untuk mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW, padahal sudah menjadi jaminan surga bagi beliau. Nah, sekarang pertanyaan adalah, saya berhadapan dengan pemirsa sekalian, ataukah kemudian pemirsa berhadapan dengan saya? Yang pertama, belum jelas surganya. Yang kedua, amalannya masih berantakan. Yang ketiga, hisabnya masih menegangkan. Bukan juga sahabat Nabi, mohon maaf, bukan mertua juga Nabi, tidak menemani Nabi hijrah. Lantas pertanyaan besarnya adalah, seberapa cepat kemudian kita mengamalkan ajaran yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ialah orang yang akan diberikan keistimewaan oleh Allah adalah ketika lebih memprioritaskan adabnya ketimbang mencari ilmu pengetahuan adalah, yang ketiga, dia akan mengamalkan ilmu yang dipelajarinya plus dengan adabnya. Jadi yang pertama tadi cepat paham, yang kedua cepat mengamalkan, yang ketiga mengamalkan dengan adabnya. Makanya sunnah Nabi Muhammad SAW ialah ketika dia berada dalam ta'lim, beliau itu lebih memprioritaskan kelembutan dan kasih sayang.
Sehingga ada seorang jahiliyah yang baru masuk Islam, itu ikut taklim Nabi. Ketika dia setelah ikut taklim Nabi, yang tadinya pembenci menjadi perangkul. Yang tadinya kemudian kasar menjadi lembut. Yang tadinya pemukul, akhirnya kemudian dia merangkul. Yang tadi dilempar dengan keburukan-keburukan olehnya, tapi kemudian dia membalas dengan kebaikan-kebaikan. Bukan kemudian sebaliknya, pemirsa sekalian. Makanya sahabat Nabi itu ikut taklimnya Nabi, dari kasar menjadi kemudian lembut. Nah, sekarang kita ini bukan sahabat Nabi, bukan juga pernah menemani Nabi, lantas kemudian kita kok marah-marah setelah ikut taklim. Mungkin kemudian bukan materi taklimnya yang kurang efektif dan kurang pas untuk kemudian kita pahami, tetapi memang di dalam taklim kita kurang adab. Hadirin dan hadirat pemirsa Jarul Aman TV yang Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Jadi poin penting yang paling kita harus pahami adalah 3 keistimewaan yang dimiliki oleh orang yang mengutamakan adabnya ketimbang mencari ilmu pengetahuan adalah: yang pertama, Allah akan mencepatkan pemahaman, mempermudah pemahaman kita, ditingkatkan kecerdasan kita. Yang kedua adalah cepat mengamalkan apa yang kita pelajari. Yang ketiga adalah mengamalkan plus dengan adabnya. Sekian dan terima kasih. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.